Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, siswa-siswiku kelas 6 MI Muhammadiyah BC. Masih dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak, materi makna istighfar. Anak-anak, siapa di sini yang setiap selesai sholat membaca istighfar? Hampir semua orang, hampir semua umat Islam setelah selesai sholat pasti membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Hampir semua orang mengucapkan ini, baik di dalam sholat maupun di dalam kesehariannya. Ada apa sih di balik lafal istighfar? Namun untuk lebih mengetahuinya, kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya istighfar. Ada banyak pengertian mengenai istighfar. Ini yang pertama, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian istighfar diartikan sebuah pernyataan penyesalan dengan sungguh-sungguh memohon ampun atas dosa yang dilakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan bertekad untuk kembali taat kepada Allah. Di balik semua itu, istighfar merupakan kalimat yang begitu pendek, namun maknanya begitu dalam, sangat dalam. Di dalam istighfar itu terdapat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setiap manusia sudah barang pasti menjadi tempatnya salah dan khilaf. Karena setiap orang yang terlahir ke dunia itu pasti bersalah dan berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa atau yang bersalah adalah orang yang bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu mengucapkan istighfar di dalam kesehariannya, baik setelah sholat ataupun di luar kegiatan sholat, itu selalu mengucapkan istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah, maka akan disukai oleh Allah, akan dicintai oleh Allah. Dan lebih dahsyatnya lagi, rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Nah, bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah? Kita harus bisa rendah hati dan menjadi orang yang pemaaf. Bagaimana ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan rendah hati dan pemaaf? Yang pertama, tidak suka
atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Banyak orang terkenal, khususnya artis-artis, mereka itu terkenal di mana-mana mereka diketahui. Tapi di samping itu mereka ada yang membenci, namanya haters. Berarti mereka itu belum bisa dikategorikan sebagai orang yang rendah hati. Karena masih ada orang yang membenci, sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang rendah hati dan pemaaf. Mungkin karena perilakunya yang melebihi batas atau perilakunya yang tidak sesuai dengan mencerminkan keislaman. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau sportif dan jujur. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Dalam kondisi seperti saat ini, di mana pandemi COVID masih belum hilang di permukaan bumi, khususnya di Indonesia yang kasusnya semakin naik, tentunya membuat perekonomian masyarakat menjadi semakin perlu ada bantuan. Nah, makanya dari kita sebagai umat Islam harus bergaul dengan mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita itu merasa kesusahan. Harus kita bantu supaya mereka itu bisa mempertahankan kehidupan mereka, hingga mereka bisa lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan mereka. Kemudian poin yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya, sudah dikatakan tadi bahwa menolong kita tidak perlu pamrih. Buat apa kita membantu orang tapi tujuannya untuk ria? Itu sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Karena ria itu sangat menjadi penyakit di dalam hati. Bukannya kita mendapat pahala, malah kita yang tidak akan mendapat pahala, bahkan bisa jatuh dan mendapatkan dosa. Kemudian poin yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Nah, di sini poin pentingnya. Kita berbuat salah, berbuat dosa, kita cukup mengucapkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Pasti kita akan diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pemaaf. Beda dengan manusia. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap sesama manusia, kita harus meminta maaf supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, makanya jangan sampai kita berurusan dengan orang lain tapi membuat orang lain itu merasa marah dengan kita atau tidak suka dengan kita. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kita berbuat salah dengan orang lain, meminta maafnya itu tidak semudah kita memohon atau meminta maaf kepada Allah. Makanya di situ bedanya di situ dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Kemudian hikmah dari istighfar. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang. Ketika kita membiasakan istighfar di dalam keseharian kita, di dalam bekerja, dalam belajar, kita selalu beristighfar, itu hati menjadi lebih tenang.
Ketika hati menjadi lebih tenang, pikiran pun menjadi ikut tenang. Segala aktivitas menjadi positif karena hati tenang. Dan yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, sekurang-kurangnya dalam satu hari setelah sholat kita beristighfar. Setiap sholat kita beristighfar 3 kali. Itu minimalnya. Berarti 5 kali waktu sholat dikalikan 3 berarti ada 15. Minimal sekali kalau kita hanya beristighfar ketika waktu sholat, berarti kita hanya istighfar 15 kali. Itu baru 15 kali. Itu pun kita sudah mendapatkan ampunan oleh Allah. Bagaimana kalau kita istighfar sehari bisa ditarget? Sehari minimal 100 kali, 200 kali. Itu lebih bagus lagi itu. Karena setiap istighfar adalah permohonan kita memohon ampun kepada Allah. Karena sewaktu-waktu kita tidak tahu di usia berapa, di waktu kapan, tanggal berapa kita akan meninggal. Kita semua tidak ada yang tahu. Makanya istighfar itu harus selalu diucapkan. Bahkan sebelum tidur pun kita diajarkan untuk berdoa. Supaya apa? Yaitu supaya kita selalu mengingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Ketika kita diberikan hati yang tenang, pikiran tenang, kita bekerja menjadi lebih semangat. Dengan semangat, kita bisa memperoleh rezeki lebih banyak lagi dari usaha kerja keras kita. Tuh. Kemudian yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Ketika sudah tertanamkan di dalam hati, sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka hati kita, pikiran kita, perilaku kita menjadi rendah hati dan tidak sombong. Mungkin itu saja untuk materi pada kali ini. Materi yang sangat singkat. Semoga kalian paham apa yang Pak Guru sampaikan. Ada latihan soal, silahkan dikerjakan dan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Cukup sekian dari Pak Guru. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Apabila banyak salah, Pak Guru memohon maaf karena khilaf dan salah itu datang dari Pak Guru dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.